Ya, bila kadangkala Anda mendapati suami Anda itu diam dan sedikit menjauh dari Anda, ketahuilah bahwa itu adalah hal yang sangat normal. Nah, itu nalurinya sebagai laki-laki. Yang tidak normal itu ya, bila Anda para istri malah melakukan 3 hal yang akan saya bahas di sini. Ya, di saat suami itu sedang ingin diam dan menjauh sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Ya, sahabat bunda, suami itu butuh momen-momen tertentu untuk diam, ya, menyendiri dan tidak ingin diganggu. Nah, sayangnya banyak istri yang tidak tahu bahwa momen ini itu penting untuk suami. Nah, para istri sering salah paham. Mereka mengira suaminya itu mendadak tertutup dan tidak mau berbagi dengan istri. Atau ada juga istri-istri yang merasa tidak dianggap, tidak dilibatkan, dan masih banyak lagi sikap-sikap yang harusnya tidak perlu diambil. Nah, di sini saya akan bagikan 4 hal yang tidak boleh Anda lakukan bila suami Anda itu sedang banyak diam. Nah, tapi sebelum itu silahkan Anda bisa simpan dulu nomor yang ada di bawah ini ya, supaya Anda bisa berkonsultasi dengan saya terkait rumah tangga, cinta, dan asmara. Ya, sahabat bunda yang dirahmati Allah, ya, setiap laki-laki itu punya kecenderungan untuk menyendiri. Nah, istilahnya berhalwat atau beruzlah. Nah, biasanya di momen ini mereka banyak merenung, berpikir, menenangkan diri, dan mencari solusi. Dan Anda tidak perlu heran bila kadang-kadang suami Anda itu seperti itu. Ya, karena baginda Nabi Muhammad SAW pun itu melakukan hal yang seperti itu. Ketika beliau gundah dan gelisah melihat kondisi masyarakat Mekah yang sudah rusak dan tidak bermoral, beliau berkhalwat di Gua Hira, bertafakur, menenangkan diri sampai akhirnya turun wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, begitulah gambaran karakter kaum laki-laki. Mereka diam, menyepi, menyendiri, merenung, berpikir sampai menemukan solusi. Jadi bila suami Anda sedang diam dan ingin menjauh, ya sebaiknya Anda tidak melakukan 3 hal ini. Nah, yang pertama, mendesak suami agar mau bicara dan terbuka saat itu juga. Misalnya nih, Mas, kamu kenapa? Buka pintunya nih. Kalau ada masalah kamu cerita dong sama aku. Aku ini kan istrimu. Aku berhak tahu apa masalahmu. Kamu jangan egois gitulah, Mas. Aduh, apa sih salahku sampai kamu diam begini? Mas, ngomong dong. Ya, jangan sampai seperti itu ya bunda. Ya, buat para laki-laki itu salah besar. Nah, perilaku Anda ini justru membuat suami Anda itu merasa sangat terganggu dan tidak nyaman. Nah, lalu kesalahan yang kedua yaitu kepo dan curiga terhadap jalan pikiran suami. Aduh, dia lagi ngapain ya? Aduh, suamiku kenapa ya? Jangan-jangan dia ngambek sama aku nih. Nah, ini adalah hal yang sia-sia untuk Anda lakukan. Ya, percuma kalau Anda itu terus memikirkan hati dan pikiran suami Anda yang jelas-jelas Anda tidak punya kendali. Nah, justru kekhawatiran Anda ini justru membuat emosi Anda itu malah negatif. Anda jadi sedih ya, susah, cemas, dan bahkan stres sendiri. Atau Anda malah terbawa emosi sampai ngambek nih, dan ujung-ujungnya Anda malah balik mendiamkan suami. Nah, inilah kesalahan yang ketiga, yaitu balik mendiamkan suami. Ya, ini adalah sikap yang biasa dilakukan istri manakala suaminya banyak diam ya. Nah, jadi si istri merasa didiamkan, tidak diperhatikan, atau merasa suaminya marah tanpa sebab. Padahal suami belum tentu punya niat seperti itu. Nah, tapi karena sudah terlanjur suuzon dari awal, akhirnya si istri jengkel dan membalas dengan mendiamkan suami. Waduh, kalau sudah begini, masalah rumah tangga yang harusnya hampir tuntas, ya malah melebar kemana-mana. Ya, sahabat bunda, ya para istri, ya jauhi sikap seperti ini ya, karena bila suami Anda sudah agak baik moodnya nanti, dia akan kembali kepada Anda dan menganggap masalahnya itu sudah tidak ada. Dia ingin mulai dari nol dengan Anda. Tapi kalau di momen ini Anda sudah terlanjur balik mendiamkan suami, ya Anda dan suami tidak jadi rukun kembali. Nah, lalu apa yang harus dilakukan ketika suami diam dan menyendiri seperti ini? Ya, kapan-kapan kita bahas lebih detail ya. Tapi pada intinya beri dia ruang dan waktu untuk sendiri dan jangan diganggu. Dan lebih baik Anda itu fokus pada diri Anda,
fokus merawat anak-anak dan aktivitas-aktivitas yang produktif lainnya. Sehingga ketika suami kembali ya dari pertapaannya nih, Anda akan siap menyambutnya dengan senyum. Nah, baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan ya untuk edisi kali ini, dan kapan-kapan bisa kita bahas topik ini dengan lebih detail lagi ya. Ya, saya Bunda Ayu pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.